Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Catur Raharjono Tonagoro. Nomor induk mahasiswa 2018 008 503 Prodi Manajemen. Di sini saya akan melakukan presentasi analisis rekrutmen, seleksi, kompensasi, dan pengaruhnya pada kinerja karyawan, penelitian pada karyawan rental mobil Yogyakarta, dengan dosen pembimbing 1 yaitu Bapak Didik Subianto, dan dosen pembimbing 2 yaitu Bu Nala Trikusuma. Untuk selanjutnya, latar belakang. Jadi berdasarkan Badan Pusat Statistik pada Mei 2005, tingkat pengangguran terbuka pada Februari 2023 hingga Februari 2025 tercatat sebesar 4,76%, yang membuktikan masih tingginya tingkat pengangguran terbuka di Indonesia. Selanjutnya, rekrutmen merupakan kegiatan penting dalam MSDM dan proses mencari, menemukan, dan menarik pelamar guna mendapatkan tambahan pegawai untuk mencapai tujuan perusahaan. Seleksi adalah proses pemilihan individu yang relevan untuk melakukan pekerjaan dalam organisasi. Kompensasi yang efektif yang juga mencakup dan penghargaan akan berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Kinerja karyawan sendiri didefinisikan sebagai hasil yang dicapai pegawai sesuai kriteria yang berlaku di perusahaan. Dilansir dari website DPR RI, sektor terbesar penerimaan devisa negara tahun 2020 adalah sektor pariwisata. Rental mobil merupakan penyedia layanan transportasi yang memudahkan pelanggan, mengingat persaingan bisnis yang meningkat di antara pengusaha rental mobil di Yogyakarta dan perlunya inovasi untuk meningkatkan kualitas layanan, termasuk melalui sumber daya manusia. Untuk selanjutnya ada beberapa rumusan masalah, yaitu yang pertama, apakah sistem rekrutmen berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan rental mobil di Yogyakarta? Yang kedua, apakah sistem seleksi berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan rental mobil di Yogyakarta? Yang ketiga, apakah kompensasi berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan rental mobil? Yang keempat, apakah rekrutmen, seleksi, dan kompensasi secara simultan berpengaruh terhadap kinerja karyawan rental mobil di Jogja? Untuk selanjutnya, tinjauan pustaka. Ada rekrutmen. Rekrutmen yang efektif menghasilkan kandidat yang sesuai kebutuhan perusahaan, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kinerja karyawan. Selanjutnya, seleksi. Seleksi mendefinisikannya sebagai kegiatan pemilihan dan penentuan pelamar yang diterima atau ditolak. Kompensasi. Menurut Hasibuan, bahwa kompensasi merupakan sebuah pendapatan, baik bentuk uang, barang, langsung atau tidak langsung, yang diterima karyawan sebagai imbalan atas jasa yang diberikan kepada perusahaan. Selanjutnya, kinerja karyawan. Kinerja didefinisikan sebagai tingkat efektivitas dan efisiensi yang ditunjukkan oleh karyawan dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari di suatu organisasi atau perusahaan pada periode tertentu. Selanjutnya, pada pengembangan hipotesis. Hipotesis 1, rekrutmen berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan. Selanjutnya, hipotesis 2, seleksi berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan. Hipotesis 3, kompensasi berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan.
Selanjutnya hipotesis 4, rekrutmen, seleksi, dan kompensasi secara simultan berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan. Selanjutnya metode penelitian ada beberapa, yaitu sifat penelitian, metode pengumpulan data, populasi, uji kualitas data, teknik pengambilan sampel, dan teknik analisis data. Untuk selanjutnya hasil dan pembahasannya. Untuk rekrutmen tidak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kinerja karyawan. Jadi berdasarkan hasil hipotesis pada uji T, nilai signifikan yaitu 0,864 lebih besar dari 0,05, dan nilai T hitung yaitu 0,174 lebih kecil dari nilai tabel yaitu sebesar 2,009. Jadi untuk itu hipotesis 1 ditolak. Artinya proses rekrutmen yang dilakukan oleh para pimpinan rental mobil di Yogyakarta tidak mempunyai pengaruh terhadap kinerja karyawan. Meskipun proses rekrutmen tidak menjadi faktor utama yang secara langsung dan signifikan mempengaruhi tinggi atau rendahnya kinerja karyawan di rental mobil Yogyakarta, bisnis rental mobil memerlukan layanan operasional dan pelayanan pelanggan yang lebih spesifik, seperti penyerahan mobil di berbagai lokasi seperti bandara, stasiun, dan hotel. Jadi untuk itu, meskipun direkrut dari sumber yang kurang optimal, kinerja karyawan tetap baik jika dibentuk oleh sistem pelatihan demi memenuhi standar operasional dalam pelayanan pelanggan. Kinerja karyawan cenderung tidak mempengaruhi oleh kinerja karyawan apabila tugas dan pekerjaan yang dilakukan bersifat rutin atau struktur. Selanjutnya, untuk seleksi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Untuk hasilnya, berdasarkan hasil hipotesis hasil uji T dengan nilai signifikan 0,001 lebih kecil 0,05, dan nilai T hitung yaitu sebesar 3,505, lebih besar nilai T tabel dari 2,009. Jadi untuk hipotesis 2 dapat diterima. Jadi untuk hal ini menunjukkan bahwa semakin baik dan tepat proses seleksi yang dilakukan oleh suatu perusahaan atau pemilik usaha, maka semakin besar jika peluang perusahaan mempunyai karyawan yang berkualitas. Jadi proses seleksi yang tepat berfungsi untuk menyaring dan menempatkan individu sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan oleh perusahaan. Untuk itu, proses seleksi yang baik akan menilai kecakapan karyawan dalam sikap dan kemampuan mengatasi situasi kompleks seperti komplain pelanggan. Apabila seleksi tidak dilaksanakan secara cermat, perusahaan berisiko merekrut karyawan dengan etika kerja rendah atau kemampuan pelayanan buruk. Hal ini akan berakibat pada reputasi bisnis dan menurunkan kinerja karyawan. Selanjutnya, kompensasi tidak berpengaruh terhadap positif dan tidak signifikan terhadap kinerja karyawan. Jadi untuk berdasarkan hasil
hipotesis hasil uji T dengan nilai signifikasi 0,197 lebih besar 0,05 dan nilai T hitung yaitu 1,309 lebih kecil dari nilai T tabel yaitu sebesar 2,009. Oleh karena itu hipotesis 3 ditolak. Untuk hasil menunjukkan bahwa kompensasi yang diberikan oleh para pimpinan rental mobil di Jogja tidak selalu berdampak positif terhadap kinerja karyawan. Hal ini bisa disebabkan karena karyawan rental mobil di Jogja merasa komisi yang mereka dapatkan sudah cukup baik, sehingga mencapai kinerja yang baik, karyawan lebih didorong oleh faktor motivasi lain seperti pengakuan dari pimpinan atau kepuasan dalam menyelesaikan tugas secara tepat waktu. Jadi hal ini bisa jadi pendorong kinerja sesungguhnya karena tekanan waktu dalam menyelesaikan tugas untuk mendapatkan tips atau bonus informal dari pelanggan. Oleh karena itu perubahan kecil dalam gaji formal tidak berpengaruh terhadap seberapa cepat dan seberapa baik karyawan dalam bekerja. Untuk selanjutnya, rekrutmen, seleksi, dan kompensasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Berdasarkan hasil hipotesis, hasil uji simultan menunjukkan F hitung sebesar 11,913, yaitu lebih besar dari F tabel sebesar 2,79 dan nilai signifikan yaitu sebesar 0,00005, yaitu lebih kecil dari 0,05. Jadi nilai adjusted R square adalah 0,382, menunjukkan variabel kinerja karyawan dipengaruhi oleh variabel rekrutmen, seleksi, dan kompensasi yaitu sebesar 38,2%. Sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti pada peneliti ini. Maka dapat disimpulkan bahwa rekrutmen, seleksi, dan kompensasi secara simultan memiliki pengaruh yang signifikasi terhadap kinerja karyawan. Untuk itu, hipotesis 4 diterima. Jadi, walaupun secara parsial hanya variabel seleksi yang signifikan, sedangkan rekrutmen dan kompensasi tidak cukup kuat meningkatkan kinerja karyawan. Akan tetapi, kombinasi dari rekrutmen untuk menarik kandidat, seleksi untuk memilih individu yang paling tepat, dan kompensasi untuk memberikan imbalan yang dirasa adil untuk menciptakan sinergi yang mendorong hasil kinerja karyawan secara keseluruhan. Untuk selanjutnya, kesimpulan. Yang pertama, variabel seleksi yang mempunyai pengaruh positif terhadap kinerja karyawan. Proses seleksi juga tidak kalah penting bagi pengusaha. Hal ini dikarenakan penyeleksian yang lengkap, jelas, dan terarah tidak hanya bentuk profesional pengusaha, tetapi juga menentukan komitmen dan kualitas karyawan sejak awal. Yang kedua, variabel rekrutmen tidak menunjukkan hasil yang signifikasi terhadap kinerja karyawan. Jadi untuk hal ini menjadikan proses rekrutmen yang dilakukan oleh pengusaha rental mobil tidak selalu linear dengan kinerja karyawan. Yang ketiga, variabel kompensasi juga menunjukkan hasil signifikasi yang tidak selalu berdampak positif
terhadap kinerja karyawan. Untuk selanjutnya, saran. Jadi bagi instansi, berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, diperlukan perencanaan yang lebih baik lagi dalam rekrutmen karyawan baru, dari mulai identifikasi jabatan sampai pada spesifikasi pekerjaan karyawan baru. Dalam hal kompensasi, pimpinan perlu menyusun struktur gaji yang lebih eksplisit antara tingkat keterampilan dengan berdasarkan insentif atau kompensasi. Jadi bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk menggunakan metode penelitian lainnya supaya menemukan variabel lain yang mempengaruhi kinerja karyawan seperti pelatihan dan pengembangan karir, dan disiplin kerja yang dapat mempengaruhi kinerja karyawan. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Bila ada salah atau kata yang tidak berkenan, saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.